Jadi bukan berarti saya benci sama Mahfud. Kalau Mahfud bisa menyelesaikan Indosuria, ya aset 2 triliun aja, ini sekarang dibalikin cuma 30 miliar. Kemana sisanya Mas Uya? Kasihan loh, itu uang masyarakat, udah korban, masih dibegal juga sama aparat. Dan saya udah teriak hilangnya aset dari para korban itu dari jauh hari. Oke. Di situ. Sindir Mahfud MD soal tahanan bisa pindah lapas. Alvin Lim bilang Menko Polhukam kayak pura-pura bego. Profesor Linglung masa begitu. Saya begini-begini. Ngefan sama Pak Mahfud loh. Nah, gimana tuh? Ya gimana ya, karena dia ngomongin tentang saya di Denny Sumargo, itu justru malah hot dia ngomong. Apa yang diomongin contohnya? Jadi dia bilang saya itu menghindari tahanan karena saya sudah divonis. Padahal kita tahu sendiri pas saya divonis, isi vonisnya itu tuntutan tidak dapat diterima, berkas dikembalikan ke kejaksaan. Itu vonis MA yang inkrah. Jadi dia bilang vonis inkrahnya itu saya sudah dapat hukuman tahanan, tidak ada. Jadi dia bilang saya menghindar mau ditahan, tidak ada. Jadi yang dikatakan Pak Mahfud tidak benar? Tidak benar sama sekali. Makanya saya bilang itulah orang linglung. Nggak nanya dulu sama sumbernya, dia tanya dari sumber yang nggak jelas. Kan yang ngalamin saya. Kita taruhan aja Mas Uya, saya kasih lihat putusan MA-nya yang inkrah itu, ya kan? Tidak ada tuh hukuman berapa tahun itu, tidak ada. Kalau saya salah, ya kan, saya apapun berani. Dia berani nggak? Gitu loh. Jadi saya baru diputus bersalah itu sesi kedua ketika disidangin lagi di PM. Oke. Dan ada lagi nih, Alvin Lim singgung janji Mahfud MD. Dari kasus Wana Harta, ada jiwa masyarakat Indonesia melayang saat Bapak sibuk jadi cawapres. Jadi kemarin ini Wana Harta ada yang datang Pak ke kantor kami. Kita bilang, sorry ya, mohon maaf, kita punya yang namanya kode etik. Jessica pun orang-orang pada minta saya bantu, saya bilang udah ada Otto, kita punya kode etik, nggak boleh ikut campur. Saya bilang sama mereka, kamu sudah ada OCK Ligis. Saya nggak mau mengikut campur, udah ada Benny Wulur, saya bilang kan. Saya nggak mau, mereka itu kolega saya. Pak, tolong Pak, nggak gerak begini. Apa yang saya bisa tolong yang tidak melanggar etika? Tolong bantu viralin, bantu ngomong aja. Ya sudah, saya bantu ngomong aja, toh mengingatkan, mengatensi gitu. Jadi istilahnya sebagai influencer, bukan sebagai advokat mendampingi mereka di pengadilan. Dan di sana dikasih lihat kepada kami ada satu orang yang sudah pernah ketemu sama Mahfud, ada videonya. Iya, uang itu gede Pak. 15 triliun Pak. Sudah dilaporkan kemana? Sudah Pak. Sudah dibarikin. OJK malah difasilitasi Pak di OJK. OJK malah kemarin komunikasi. Iya Pak. Sama sekarang mereka lari difasilitasi 15 triliun Pak. Mereka Pak. Tanggal 10 Desember mereka berkomunikasi dengan tersangka. Halo. Coba bayangin Pak. Enggak, ini sudah mau keluar, sudah di pintu masuk tadi. Kamu di Pak. Pak, bisa dibantu Pak? Saya di gate di depan. Saya di pintu masuk tadi. Enggak, di belakangnya. Ini saya masih di anu. Lagi Sincia tuh 2 tahun yang lalu dia ketemu Mahfud lagi telepon, habis itu bilang Pak ini gini, dia dengar gitu, terus telepon lagi si Mahfudnya di situ kan. Habis itu orang itu berapa tahun nggak beres nih Wana Harta, terakhir kali sidang mati serangan jantung. Iya, aku dikasih videonya tuh. Dan orang yang serangan jantung itu pada saat podcast di saya dia datang di sini. Nah kasihan Pak itu. Jadi orang itu sudah berteriak kemana-mana mencari keadilan di negara ini, di Wakanda ini, nggak ketemu. Nggak ketemu. Jadi saya melihat seperti itu, saya kasihan. Makanya saya bilang, Pak Mahfud, kalau kamu orang-orang yang jelekin saya bilang saya hanya membantu, lawyer kan dibilang hanya membantu yang bayar. Saya bilang ini Wana Harta 1 sen pun gua kagak dapat. Mereka kalau dapat duit pun saya nggak dapat. Saya bilang bukan klien saya, tapi saya bantu demi kemanusiaan. Ya toh saya bilang sama Pak Mahfud, kalau Anda bantu mereka, saya angkat jam bukan 2 Pak, 4 Pak semua. Saya ikut juga. Iya. Saya coblos ini Pak, nama dia 03, saya bilang. Ya kan kalau perlu 7 hari 7 malam saya promosin dia gratis Pak. Ya toh, saya lari-lari saya bilang Mahfud, coblos Mahfud gitu. Kalau dia lakukan itu. Karena kenapa? Kalau dia lakukan itu, berarti dia ini cocok banget jadi cawapres Indonesia. Ya cawapres Indonesia cocok banget. Asal selesai ya. Asal selesai. Kalau kagak selesai cuma bilang besok ada 347 triliun tuh, ada mafia di Kementerian Keuangan, ada ini di situ, hukum compang-camping ini begini. Nah, lu ngomong itu lu nggak usah ngomong, orang-orang udah tahu. Lu bersihin lah orang lu menterinya kok.
Kalau dia bilang dia nggak bisa, saya tantang, Pak. Iya. Lu jadiin gue jaksa agung, gue bersihin lu 5 tahun. Berani nggak? Iya. Mau Kapolri pun nanti korupsi, saya tangkap. Berani nggak kayak begitu? Kalau mau bersih-bersih nama saya. Oke. Iya. Oke. Kalau dia kan bilang nggak bisa, tunggu jadi cawapres. Saya nggak usah nunggu lama jadi cawapres. Dikasih jabatan setara menteri juga saya bersihin. Tunggu jadi wapres berarti kan? Cawapres kan udah nih? Betul, tunggu jadi wapres. Iya. Nanti kalau wapres dia janji lagi, tunggu saya jadi presiden. Iya. Kalau jadi presiden jadi lagi, tunggu saya jadi ketua PBB begitu. Ya iya, aduh, capek kalau kayak begitu. Iya. Makanya itulah saya bilang ini profesor kayaknya agak linglung. Oh gitu. Ya dia pernah masuk legislatif, eksekutif, yudikatif, ya kan? Pengetahuan umum udah 1000 di segudang nih, tapi hati terhadap masyarakat 0 besar. Itu aja yang saya lihat. Siapa yang 0 besar? Menko Polhukam lah. Oke. Investasi bodong datang ke kantor dia sudah berpuluh-puluh kali, tidak pernah 1 kali pun diterima. Ini yang mau maksulin presiden dengan senang hati dibuka, diajarin caranya. Iya. Ya kan, kamu nggak bisa kesini, nanti ke DPR. Ini nanti 2/3 datang, dari 2/3 datang lebih dari setengah hadir, nanti bisa maksul. Ini harus begini, kan diajarin. Iya. Kok punya waktu buat ngajarin gimana cara memaksulkan presiden, tetapi nggak punya waktu untuk masyarakat. Saya bukan berarti saya mendukung tidak mendukung pemakzulan loh, nggak ada ke situ loh. Ya, kalau soal MK ini ya, saya juga nggak setuju loh. Iya. Ya, tetapi yang saya kritik ini bagaimana posisi dia itu saat menerima adalah sebagai Menko Polhukam, karena kantor yang dia pakai itu adalah kantor Menko Polhukam, bukan kantor cawapres. Nangkep ya Pak ya? Nangkep. Kalau dia melakukan itu menerima petisi 100 di rumah pemenangan dia, di Partai Banteng yang masih normal, diajarin di sana. Ini di kantor Menko Polhukam. Untuk orang-orang yang pengen memakzulkan. Nah iya, sama aja muka presiden dia kencingin di depan dia. Iya. Saya jujur ya, kalau saya presiden gue gampar Pak. Sayang aja presiden kita saat ini baik. Iya, kalau saya menterinya saya gampar itu. Oh gitu ya? Oh iyalah. Lu gue yang milih kok jadi Menko Polhukam, jenderal gue kok lu nusuk gue dari belakang lo. Iya. Saya pecat langsung. Saya tegas Pak orangnya. Yang kayak begitu tuh nggak sampah.